Oke, di sini kita akan membahas sistem informasi manajemen. Yang lebih spesifiknya kita akan membahas jenis-jenis sistem informasi. Dalam perkembangan sistem manajemen telah dibagi sesuai kebutuhannya. Dalam hal ini, sistem informasi manajemen terdiri dari sebagai berikut: sistem penjualan dan pemasaran, sistem manufaktur dan produksi, sistem keuangan dan akuntansi, sistem sumber daya manusia, sistem pemrosesan transaksi, sistem pendukung keputusan, sistem pendukung eksekutif. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu poin-poin yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, sistem informasi penjualan dan pemasaran. Fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab dalam menjual produk atau jasa organisasi. Pemasaran memperhatikan mengenali pelanggan produk atau jasa perusahaan, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 2. Sistem manufaktur dan produksi. Fungsi manufaktur dan produksi bertanggung jawab untuk benar-benar memproduksi barang dan jasa untuk perusahaan. Sistem manufaktur dan produksi berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas produksi, penetapan sasaran produksi, penggandaan, penyimpanan dan ketersediaan produksi, dan penjadwalan peralatan, fasilitas, bahan baku dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membentuk produk akhir. Yang ketiga, sistem informasi keuangan dan akuntansi. Fungsi keuangan bertanggung jawab mengelola keuangan perusahaan seperti uang tunai, saham, obligasi, dan investasi lainnya untuk memaksimalkan pengembalian atas aset keuangan ini. Fungsi akuntansi bertanggung jawab menjaga dan mengelola catatan keuangan perusahaan, penerimaan, pembayaran, depresiasi, penggajian untuk menghitung urus dana dalam perusahaan. Bagian keuangan dan akuntansi berbagai masalah yang terkait bagaimana menjaga jejak aset keuangan dan arus dana perusahaan. Yang berikutnya, sistem informasi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia mendukung aktivitas seperti mengenali karyawan potensial, menjaga catatan lengkap mengenai karyawan yang ada, dan menciptakan program untuk mengembangkan bakat dan keahlian karyawan. Sistem sumber daya manusia membantu manajemen senior mengenali kebutuhan sumber daya manusia seperti keahlian, tingkat pendidikan, jenis posisi, jumlah posisi, dan biaya untuk memenuhi rencana bisnis jangka panjang perusahaan. Manajemen tingkat menengah menggunakan sistem sumber daya manusia untuk memonitor dan menganalisis keputusan penempatan dan kompensasi karyawan. Manajemen operasional menggunakan sistem sumber daya manusia untuk perekrutan dan penempatan karyawan perusahaan. Yang berikutnya, sistem dari sudut pandang konstituen. Walaupun sudut pandang fungsional sangat berguna untuk mengerti bagaimana sistem bisnis melayani fungsi khusus, sudut pandang ini tidak memberitahu kita bagaimana sistem membantu manajer mengelola perusahaan. Di sini kita membutuhkan suatu sudut pandang yang memeriksa sistem dalam bentuk beragam tingkatan manajemen
dan jenis keputusan yang didukungnya. Yang berikutnya, sistem pemrosesan dan transaksi. Manajer operasional membutuhkan sistem yang menyimpan catatan aktivitas dasar dan dari transaksi organisasi, seperti penjualan, penerimaan, penyimpanan kas, penggajian, keputusan kredit, dan arus bahan baku di pabrik. Sebuah sistem pemrosesan transaksi adalah sistem berkomputasi menjalankan dan mencatat transaksi rutin atau harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, seperti memasukkan pesan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah melacak arus transaksi yang melalui organisasi. Yang berikutnya, sistem pendukung keputusan. Menurut Agus 2004, manajemen tingkat menengah membutuhkan sistem untuk membantu mengawasi, mengendalikan, membuat keputusan, dan aktivitas administrasi. Pertanyaan pertama yang ditangani oleh sistem tersebut adalah berikut ini: apakah segala berjalan dengan baik? Sistem informasi manajemen merangkum dan melaporkan operasi dasar perusahaan menggunakan data yang disediakan oleh sistem pemrosesan transaksi. Sistem pendukung keputusan menunjang pembuatan yang tidak rutin untuk manajemen tingkat menengah. Ya, demikian pembahasan dari saya. Sekian dan